Audio Jungle. Dengan kaitannya dengan yang mengatur pesantren itu kami tidak mengakomodir karena pesantren itu secara absolut kan di otoritasnya ada di pusat Kemenak. Maka yang kami bahas di sini adalah fasilitasi pengembangan pesantren di bidang pendidikan, di bidang dakwah dan di bidang pengembangan masyarakat. Ya intinya hanya itu. Kalau yang di istilahnya untuk ketenaga kerjaan bukan ranah di situ, bukan ranahnya berarti. Bukan. Kalau kayak di bidang ekonomi misalnya pengangguran pesantren. Ya, itu masuknya di pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Berarti di pesantren itu kan juga bagian dari masyarakat. Santri itu juga masyarakat dan juga masyarakat sekeliling pesantren itu di sana ada. Di dalam klausulnya ada fasilitasi pengembangan masyarakat. Itu masuk pengembangan fasilitasi masyarakat di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, bahkan sampai di situ fasilitasi untuk mendirikan yang berkaitan dengan masyarakat itu mendirikan koperasi, kemudian yang di bidang kesehatan mendirikan lapangan kerja gitu. Iya, ya. Berarti memberikan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kalau lapangan kerja sendiri, Bu, biasanya kan ini dari pesantren sendiri ini kan pesannya ini kan mereka harus mungkin habis mondok contohnya nih, pendidikan mondok. Ya kan untuk mencari kerja ini kan susah. Berarti kan lapangan kerja. Di dalam undang-undang di sana kan sudah tercantum bahwa rekognisi berkaitan dengan lulusan pesantren itu setara dengan pendidikan formal. Yeah. Di pesantren sendiri kan ada pengembangan itu tadi pemberdayaan masyarakat. Maka tidak bisa tidak Pemda harus memberikan kemudahan ketika pesantren membutuhkan pelatihan ketenaga kerjaan, misalnya pelatihan keterampilan atau pelatihan apa itu nanti kalau perda ini menjadi perda, maka itu juga menjadi ranahnya Pemda. Kalau untuk ini sendiri teknisnya nanti diatur dalam pergub atau ya kalau secara teknis kan pergub, konsep aturan itu di perda, tapi secara teknis aplikatif adalah pergub. Bu, dari pembahasan sendiri, Bu, yang tidak terrealisasi dalam hal pembahasan perda pesantren apa saja, Bu? Semuanya terakomodir, semua. Iya, semua akomodir. Tapi yang 3 hal itu fasilitasi pengembangan pesantren di bidang dakwah, fasilitasi pengembangan pesantren di bidang dakwah, pendidikan, fasilitasi pesantren di bidang pemberdayaan masyarakat. Itu yang ditamakan. Iya, pemberdayaan masyarakat kan luas kalau diurai. berarti pemberdayaan di institusinya ya Bu, karena tadi disebutkan terkait lulusannya belum terakomodir terkait. Lulusannya kan sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga kami karena di dalam perda ini itu kami jangan sampai ada overlap otoritas di provinsi dan di pusat. Karena kan secara formal yang berkaitan dengan pesantren itu kan otoritasnya ada di pusat. Yeah. Kalau pesantrennya, maka supaya kami tidak overlap, tidak salah, maka kami memfokuskan 3 hal itu: fasilitasi di bidang pendidikan, fasilitasi pengembangan pendidikan, fasilitasi pengembangan dakwah, fasilitasi tentang pemberdayaan masyarakat pesantren. Kalau BOP dia masuk nggak, Bu? Bantuan operasional pesantren. Nah, BOP itu kan kaitannya dengan data yang secara real kan ada di Kemenak. Kalau memang sesuai dengan aturan ya dapat. Iya, dapat. Saat ini kan yang utamakan dari provinsi sendiri terkait masalah itu kan masalah BOP yang akan diperjuangkan. Apa itu juga berkaitan dengan ranperda yang masuk di ranperda sini juga? Fasilitasi
pengembangan di bidang pendidikannya kan masuk. Oke. Fasilitasi pengembangan di bidang pendidikan. Maka kalau yang lain dapat BOP, maka Secara pesantren otomatis juga dong, ya. Tapi supaya kami tidak overlap, kan karena di tingkat dasar itu dasar dan menengah itu di kabupaten, terus yang ada di tingkat menengah SMA serta SMA itu provinsi, maka kami tidak menyebutkan setara itu, sehingga apa yang nanti menjadi kewajiban Pemda yaitu yang dilakukan. Kalau nanti ada penyetaraan itu nanti mempersempit pesantren itu sendiri. Kalau kekhawatiran kemarin benturan dengan peraturan yang sudah ada, misalnya PP itu tadi gimana Bu? Kami berusaha tidak ada yang benturan dengan aturan yang lebih tinggi, karena kami hanya 3 hal itu yang kami fokuskan adalah fasilitasi pengembangan pendidikan, fasilitasi pengembangan dakwah, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pesantren dan lingkungan pesantren kan seperti itu. Siap. Jadi tidak ada overlap. Tahun ini nanti bisa dok ya Bu? Iya, Desember insya Allah. Rencananya Desember Bu? Ya, karena ini kan sudah dibahas di Pemprov dan Pansus. Ya, paripurna nanti dijadwalkan insya Allah Desember untuk menjadi raper.